Persilakan Ustaz. Terima kasih Bu Uti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hidayah yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang berhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita pada pagi ini dapat mengikuti Zoom pagi di Al-Sani dalam rangka membahas beberapa ayat Al-Quran secara gramatikal dan dilanjutkan dengan pembacaan tadabbur. Pada pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 109 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Adrias Linda. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat 109 Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatul la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu indallah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Barakallahu azim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim wa la in ja'ahum ayatul la yu'minuna biha. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sesungguhnya jika datang kepada suatu mukjizat pastilah mereka beriman kepadanya. Qul, katakanlah hai Muhammad, innamal ayatu indallah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya ada di sisi Allah. Wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minu. Tahukah kamu bahwa apabila mukjizat itu atau ayat-ayat ini datang kepada mereka, mereka tidak beriman. Al-An'am ayat 109. Firman-Nya dengan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatul la yu'minuna biha. Mereka bersumpah dengan Allah, nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sungguh mereka akan jika datang ke mereka suatu mukjizat, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Kemudian dalam berkenaan ayat ini, maka Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat 53. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu
ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wa yaqulul ladzina amanu, orang-orang beriman itu mengatakan, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Inikah orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan kepada kita, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Habitat a'maluhum, seluruh amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Mereka menyatakan sesuatu dengan sumpah, padahal amal itu bukan disebutkan dengan sumpah tapi dengan perbuatan. Dalam surah An-Nahl ayat 38 Allah berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqa walakin aksaran nas la ya'lamun. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Bahkan tidak demikian, ya. Bahkan tidak demikian, pasti Allah membangkitkannya. Wa'dan alaihi haqqa wal aqam walakin aksaran nas la ya'lam. Sebagai suatu janji yang benar dan dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi maksudnya kebangkitan itu, Allah membangkitkan orang mati itu adalah satu janji yang benar. Tapi mereka bersumpah bahwa mereka tidak percaya. Itulah yang tadi di ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa mereka tidak beriman. Segala amal mereka akan hilang karena mereka bersumpah. Dengan sumpahnya itu yang dia membuat menjadi persoalan. Padahal apa yang dia sumpahkan tidak demikian. Lain yang disumpahkan, lain yang dikatakan mereka. Apa dalam hati mereka. Dalam surah An-Nur ayat 53 berkenaan dengan sumpah ini Allah berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yahrujun. Nah, yarjunna kulla tuqsimu ta'atum wa ma'rufa innallaha habirum bima ta'malun. Nah, kembali kepada ayat ini, sesungguhnya mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-sekuat sumpah. Itu benar-benar bersumpah. Jika kamu suruh mereka berperang, mereka pastilah pergi. Nah, itu kata mereka. Kul, katakanlah, la tuksimu, jangan kamu bersumpah. Ta'atum ma'rufah. Ya, karena ketaatan itu, ketaatan yang diminta itu adalah ketaatan yang sudah dikenal. Jadi ketaatan itu bukan dalam bentuk sumpah, tapi ketaatan yang sudah dikenal. Artinya dengan perbuatan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam surah Fatir ayat 42 Allah berfirman berkenaan dengan ayat tadi, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nazirun wa la yakununna ahda min ihdal minal umam falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufura. Mereka bersumpah juga. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Dan apa kata terjadi? La in ja'ahum nazirum ayakununna ahda min ihdal umam. Sungguh jika seorang pemberi peringatan datang kepada mereka, niscaya mereka tidak akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu mendapat petunjuk. Niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Nah, tatkala seorang pemberi peringatan datang kepada mereka, maka kedatangan mereka itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran. Jadi semakin datang para pemberi peringatan,
mereka makin jauh dari kebenaran. Itu artinya dia tidak menerima uh, apa peringatan dari orang yang membawa peringatan, walaupun mereka bersumpah. Jadi mereka sumpahnya itu hanya apa saja, alasan saja. Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 17 dan sampai 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa 'alaiha ta'ikum mir rabbika wa hum naimun. Dikatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, kaum musyrik mereka Mekah. Sebagian kami telah menguji pemilik kebun. Kemudian iksamu, itu dikatakan, bahkan iksamu la yasmirunnaha musbihin, ketika mereka bersumpah bahwa sungguhnya mereka akan memetik hasilnya di pagi hari. Jadi sumpah mereka itu mendahului kehendak Allah. Kenapa? Dia, kalau kata orang Jawa itu bisik kerso, itu mendahului orang. Jadi mereka di situ tidak menyisihkan, wala yastasnun, mereka tidak menyisihkan. Maksud menyisihkan itu menyisihkan hak fakir miskin dengan mengucapkan insya Allah. Apa jawaban yang berikutnya? Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Jadi lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhan ketika mereka sedang tidur. Artinya kebunnya habis, ya, besok dia panen, bisnisnya sudah tidak ada lagi, seolah sudah dipanen. Itu ya terjadi. Kemudian firman-Nya, innamal ayatu indallah, sesungguhnya mukjizat itu berada di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Itulah ciri orang beriman. Kemudian dalam surah Yunus berkenaan dengan ayat-ayat ini, surah Yunus ayat 1, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, inilah ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Kemudian dalam surah Yunus ayat 101 Allah berfirman, Qulin zuru maza fis samawati wa ma fil ardh wa ma tu'nil ayatu wan nuzurum an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma tu'nil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Tidak ada manfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi ayat-ayat Al-Quran tadi bertemu dengan ayat 2 surah Al-Anfal tadi mengatakan kalau orang beriman dibacakan ayat Quran, dia akan gemetar hatinya, dia semakin tambah keimanannya. Tetapi orang yang beriman, orang yang tidak beriman dibacakan, maka dia tidak akan bertambah keimanannya, maka dia mungkin makin lari. Kemudian surah Yusuf Allah berkenaan dengan beriman dengan
Firman-Nya surah pertama ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra inilah ayat-ayat Alkitab yaitu Al-Qur'an yang nyata dari Allah. Nah, bagaimana sikap orang kafir terhadap Al-Qur'an? Maka bagaimana pula sifat orang beriman. Maka di dalam surah Al-Maryam ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa tabaina wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Dikatakan mereka itu dah orang yang telah diberi iman oleh Allah, yaitu para nabi, ya, minan nabiyyin min zurriyyati Adam, para nabi dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'anu, dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, wa mimman hadaina wa jatabaina, dan dari orang yang telah diberi petunjuk dan telah kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Dalam surah Al-Hajj ayat 72 Allah berfirman berkenaan dengan pembacaan ayat tadi, dikatakan wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina kul apa unabbiukum bisarrin min zalikum annaru wa'ada Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masih. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda keingkaran pada muka orang yang kafir. Kemudian hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Kul, katakanlah, apa unabbiukum bisarrim min dzalik. Apakah akan aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk daripada itu? Apa? An-naru wa adaha wahul ladzina kafaru, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Hajj ayat 72. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat 13 An-Naml Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'atkum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala mukjizat-mukjizat kami datang dengan jelas disampai kepada mereka, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Karena itulah sifat daripada orang-orang kafir. Mereka selalu mengingkari setiap mukjizat yang datang, setiap ayat yang datang. Kemudian kepada dilanjutkan dengan surah Luqman ayat 7. Wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabassirhu bi'adzabin alim. Itu dikatakan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami yang maka dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarkannya,
seakan-akan ada sumbat di dalam telinganya. Fabassirhu, maka berilah kabar gembira kepadanya bi'adzabin alim. Nah, ini ayat yang terakhir ini, penggalan terakhir ini yang tidak enak itu. Berilah kabar gembira dengan azab. Itu sebenarnya suatu ejekan terhadap orang-orang yang mengingkari terhadap Allah. Kalau kabar gembira itu mesti menyenangkan. Tapi kabar gembira ini bukan menyenangkan, menyakitkan. Sudah suatu ejekan. Dalam surah As-Sabah ayat 43, Allah berfirman berkenaan dengan pembacaan ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ikum muftara wa qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Nah, orang ini tidak lain hanyalah orang yang laki yang menghalangi kamu dari apa yang kamu sembah, ya apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Nah, mereka berkata, wa qalu ma hadza illa ikum muftaqun. Nah, ini katanya. Hadza itu apa itu? Maksud hadza itu menunjuk kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan. Maka orang-orang kafir itu berkata, wa qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Orang-orang kafir itu berkata terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Apa kata mereka? In hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Kemudian berikutnya dijelaskan juga pada surah Al-Mutaffifin ayat 13, Allah berfirman tentang pembacaan ayat-ayat Allah, idza tutla alaihim alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan pada mereka ayat kami, lalu dia berkata, ini hanyalah dongeng-dongengan orang terdahulu. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 50, Allah berfirman, wa qalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Dikatakan orang-orang kafir maka berkata, sekiranya mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya. Maka jawabannya, katakanlah Muhammad, innamal ayatullah ayatu indallah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Wa innama ana nadhirun mubin, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Kemudian bagaimana sikap kita, sikap Nabi dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 106, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittabi ma yuha ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad itu dari Tuhannya, maka kamu ikuti apa wahyunya itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dalam surah Al-An'am ayat 66 Allah berfirman, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq qul lastu alaikum biwakil. Katakan di situ kau dan kaummu telah mendustakannya, bukan azab maksudnya, padahal azab itu adalah benar. Maka katakanlah, lastu alaikum biwakil, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurusi urusanmu. Al-An'am ayat 66. Dalam surah As-Surah ayat 4 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sa'nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in.
Jika kami mendaki, niscaya jika kami mendaki, kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka akan tunduk kepadanya. Tapi Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 39 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang kafir, adapun orang kafir dan orang mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ini sambungkan, jadi tidak dipisahkan antara orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang kafir. Jadi setiap orang yang mendustakan ayat Allah berarti dia termasuk orang kafir. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita tidak boleh mendustakan ayat Allah walaupun satu ayat. Kalau tidak, kita termasuk dengan kelompok yang ini. Kemudian dalam surah lanjutan dari Al-An'am, yaitu wama yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Tahukah kamu apabila mukjizat itu datang kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Dalam surah Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari khalaqtahu min tin. Ini Allah berfirman kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu sujud? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Inilah mulai pengingkaran iblis terhadap Allah. Padahal dia beriman kepada Allah, tetapi dia ingkar. Sekali begitu dia ingkar, maka dia dapat hukuman. Dalam surah Al-Anbiya ayat 95 Allah berfirman, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Jadi setiap penduduk yang dinegerikan, setiap sesuatu yang makhluk manusia dibinasakan, Allah akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Dalam surah Yunus 9 ayat 96 Allah berfirman, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang yang telah pasti terhadap kalimat Tuhanmu, mereka tidak akan beriman. Itu yang kalimat Allah itu kalimat yang pasti. Dalam surah Yunus ayat 97 Allah menjelaskan, walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka akan menyaksikan azab yang pedih. Nah, mereka yakin kalau mereka menyaksikan azab yang pedih. Kapan itu? Tentu waktu di neraka. Itu adalah suatu hal yang perlu kita sadari, itu tidak mungkin terjadi. Itulah berkenaan dengan ayat-ayat penjelasan tentang ayat-ayat 109 Al-An'am. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah apa yang kita peroleh. Namun pada akhir ini kita tutup dengan doa kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita harapan kepada Allah, minta ampunan itu. Kemudian kita mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbal alamin, ampunilah segala dosa kami dan ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala kesalahan ibu bapak kami dan keturunan kami, ampunilah segala kesalahan para guru kami, kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, kemudian berilah petunjuk kepada orang-orang yang menganiaya kehidupan kami dan tidak menyukai kami. Semoga mereka mendapat petunjuk. Semuanya kembalikan kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, para sahabat kami telah banyak mendahului kami
berikanlah mereka tempat yang layak di sisi Engkau sesuai dengan amal mereka ya Allah. Kemudian kepada kami yang hadir ya Allah, berikanlah kesehatan yang baik sehingga kami dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti Zoom pagi dan di Al-Istiqomah dalam membahas ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah keistiqomahan kami dalam mempelajari ayat-ayat Engkau ya Allah. Semoga kami termasuk orang-orang yang beruntung ya Allah. Perkenankanlah doa kami dan ampunilah segala dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas doa kita dan apa yang kita capai, mudah-mudahan kita diampuni. Kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas kekeliruan kami dalam menyampaikan tadabbur, bacaan tadabbur ini kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.